Aroma kedelai basah memenuhi udara sejak sore. Bangunan tua itu berdiri di pinggir sawah, jauh dari keramaian. Dindingnya kusam, lantainya lembab, dan atap sengnya selalu berderit ketika angin malam datang. Di sanalah Raka bekerja sejak 3 tahun lalu. Ia dikenal paling tekun, datang paling awal, pulang paling akhir, tak pernah membantah perintah. Pemilik usaha, Pak Hadi, sering memujinya di depan pekerja lain. "Kalau semua seperti kamu, usaha ini sudah punya cabang di mana-mana," kata Pak Hadi suatu hari. Raka hanya tersenyum. Baginya, pujian cukup untuk membuat orang tuanya bangga di kampung. Malam itu hujan turun tipis. Satu persatu pekerja pulang setelah jam produksi selesai. Mesin dipadamkan, lampu depan dimatikan, pintu utama digembok. Namun, Raka masih berdiri di dekat tumpukan karung kedelai. Pak Hadi menghampiri dengan payung hitam. "Rak, tolong cek stok di gudang belakang. Besok kiriman besar datang, jangan sampai ada yang kurang." "Baik Pak, saya bereskan sekarang." "Sendirian saja, biar cepat." Kalimat terakhir terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat tengkuk Raka terasa dingin. Gudang belakang terpisah dari bangunan utama. Lorong menuju ke sana sempit dan hanya diterangi satu bohlam redup. Genangan air membuat langkahnya memercik pelan. Saat pintu kayu didorong, engselnya mengeluarkan bunyi panjang seperti keluhan. Ruangan itu luas, dipenuhi karung bertumpuk tinggi. Bau asam bercampur lembab menusuk hidung. Raka menyalakan lampu neon yang menggantung miring. Cahaya berkedip beberapa kali sebelum stabil. Ia mulai menghitung. 1, 2, 3. Suara hujan terdengar samar di atap seng. Sesekali angin masuk melalui celah dinding, membuat karung paling atas bergeser sedikit. Raka berhenti menghitung ketika terdengar suara lain. Klak, klak, klak. Seperti suara adonan diaduk dalam wadah besar. Raka menoleh ke arah mesin penggiling yang berada di sudut ruangan. Mesin itu jelas tidak menyala. Kabelnya bahkan sudah dicabut sejak sore. Ia menelan ludah. "Paling tikus," gumamnya mencoba tenang. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih berat. Bukan seperti hewan kecil, lebih mirip kayu besar diputar perlahan. Raka melangkah mendekat. Setiap pijakan terasa berat. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, suara tersebut berhenti mendadak. Hening. Lampu neon berkedip cepat. Raka menghembuskan napas panjang. Mungkin hanya perasaan. Ia kembali ke tumpukan karung dan melanjutkan hitungan. Ketika mencapai angka 27, sesuatu jatuh dari atas. Debu beterbangan. Ia tersentak mundur. Salah satu karung terbuka di bagian bawah. Kedelai tumpah ke lantai. "Aduh!" Raka berlutut berniat mengumpulkannya kembali. Namun saat tangannya menyentuh butiran kedelai, ia merasa ada yang berbeda. Teksturnya lembek dan hangat, tidak seperti biasanya. Ia mengangkat segenggam dan membawanya lebih dekat ke cahaya. Butiran itu berwarna lebih gelap, basah oleh cairan kemerahan yang merembes dari dalam karung. Jantungnya berdegup cepat. Ini apa? Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Raka menoleh cepat. Kosong. Gudang tetap sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar kasar. "Siapa?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia berdiri perlahan. Pandangannya menyapu setiap sudut ruangan. Tumpukan karung menjulang seperti bayangan orang yang diam mengawasi. Lalu terdengar suara berat, sangat dekat di telinganya. Rajin sekali. Raka membeku. Tubuhnya kaku. Suara itu bukan suara Pak Hadi, bukan juga suara pekerja lain. Dalam, serak, dan terdengar seperti berasal dari dalam dinding. Ia memutar tubuh dengan cepat. Tak ada siapapun. Lampu neon kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Cahaya meredup, menyisakan bayangan panjang di lantai. Raka mundur selangkah. Kakinya menginjak kedelai yang tercecer dan hampir terpleset. Saat ia menyeimbangkan diri, matanya menangkap sesuatu di antara tumpukan karung paling belakang. Sebuah pintu kecil. Padahal selama ini ia yakin tak pernah melihat pintu di sana. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya terdiam beberapa detik. Namun suara tadi terus terngiang di kepalanya. Rajin sekali. Langkahnya bergerak tanpa sadar, mendekat. Pintu itu setinggi dada orang dewasa, terbuat dari kayu gelap dengan gagang besi berkarat. Raka meraih gagangnya. Dingin sekali.
Sebelum sempat menariknya, suara ponselnya berdering tiba-tiba. Ia terlonjak kaget. Nama Pak Hadi muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan. "Sudah selesai hitungnya?" tanya Pak Hadi dari seberang. "Belum, Pak. Ini ada yang aneh di gudang." "Aneh bagaimana?" "Ada suara mesin padahal mati. Terus kedelainya..." Suara di ujung telepon terdiam sesaat. "Jangan banyak tanya, selesaikan tugasmu." Nada itu berubah dingin. "Kalau mau terus kerja di sini, lakukan saja." Sambungan terputus. Raka menatap layar ponsel yang sekarang gelap. Dadanya terasa sesat. Untuk pertama kalinya sejak bekerja, ia merasa tidak benar-benar mengenal tempat ini. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pintu kecil di hadapannya bergetar pelan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar jelas. Raka mundur perlahan. Kedelai yang tercecer di lantai bergerak sendiri, membentuk garis tipis menuju pintu itu, seolah-olah menunjukkan jalan. Lampu neon padam, gudang tenggelam dalam gelap. Di tengah kegelapan, suara serak tadi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Kami sudah menunggu." Kegelapan menelan seluruh ruangan. Bau asam bercampur anyir makin pekat, membuat dada Raka terasa berat. Ia berdiri tanpa berani bergerak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar, seperti datang dari tempat sangat jauh. Nafasnya memburu. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar dari balik pintu kecil. "Kami sudah menunggu." Suara berat tersebut kini terdengar jelas, tidak lagi samar di antara dinding. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia meraba saku celana, mencari ponsel. Layar menyala redup, menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan sinar ke depan. Pintu itu masih ada. Garis kedelai yang tadi bergerak kini membentuk lingkaran di sekitar kakinya. Butiran lembek tersebut menempel di sepatu, terasa hangat seperti daging hidup. "Apa ini?" bisiknya. Sinar ponsel bergetar mengikuti gerakan tangannya. Tiba-tiba layar mati sendiri. Gelap kembali menyelimuti. Raka tersentak saat lampu neon menyala lagi tanpa disentuh siapapun. Cahaya kali ini lebih pucat, hampir kebiruan. Perlahan, gagang besi di pintu kecil berputar sendiri. Krak! Daun kayu terbuka sedikit, menampakkan celah sempit. Dari dalamnya keluar hembusan udara dingin bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Raka ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah tertanam di lantai. Dari balik celah itu muncul suara gesekan, seperti kain basah diseret di tanah. Kemudian terdengar bisikan lain, lebih dari satu. Yang rajin, yang patuh, yang tak pernah melawan. Suara-suara itu saling tumpang tindih memenuhi ruangan. "Diam!" teriak Raka spontan. Bisikan berhenti seketika. Hening. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Dari celah pintu, sesuatu bergerak. Bayangan tinggi memanjang menyentuh lantai gudang. Perlahan, sosok itu muncul. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Matanya kosong, namun mulutnya tersenyum terlalu lebar. Raka mundur satu langkah. "Siapa kamu?" Suaranya pecah. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan yang kurus menunjuk ke arah dada Raka. Tiba-tiba, bayangan lain bermunculan di belakangnya. Banyak. Mereka berdiri berjejer dalam ruang sempit di balik pintu, seperti antrean panjang. Wajah-wajah itu terlihat asing, tetapi entah mengapa terasa familiar. Raka menatap lebih lama. Ia mengenali satu di antaranya. Itu Denny, seorang pekerja lama yang dulu dikabarkan mengundurkan diri mendadak. Semua orang bilang Denny pulang kampung karena sakit ibunya. Namun kini wajah itu pucat, mata kosong, berdiri di antara sosok lain tanpa suara. "Denny?" gumam Raka lirih. Makhluk pertama tertawa pelan, suaranya seperti kayu patah. "Semua pernah rajin." Kalimat itu membuat tubuh Raka bergemetar. Sosok-sosok di belakang pintu bergerak bersamaan, satu langkah maju. Lantai bergetar pelan. "Kenapa saya?" tanya Raka hampir menangis. "Karena kamu paling bersih," jawab suara berat yang entah berasal dari mana. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar.
Di dalamnya bukan ruangan kecil seperti dugaan Raka, yang terlihat justru lorong panjang dengan dinding basah dan lantai licin. Di ujung lorong tampak cahaya merah menyala redup. Suhu udara turun drastis. Makhluk di depan mengulurkan tangan. "Ayo." Raka menggeleng kuat. "Saya tidak mau." Ia berbalik hendak berlari menuju pintu utama gudang, namun langkahnya terhenti. Pintu keluar yang tadi berada beberapa meter darinya kini hilang. Yang tersisa hanya dinding penuh karung. "Tidak ada jalan pulang," bisik suara-suara itu serempak. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Raka tersentak, layar menyala sendiri di lantai. Nama Pak Hadi muncul kembali. Dengan ragu, ia menjawab, "Pak, tolong saya." Di ujung sana terdengar suara tenang. "Sudah waktunya, Rak." "Apa maksudnya?" "Kamu sudah bekerja dengan baik. Usaha ini berkembang karena pengorbanan." Raka menelan ludah. "Pengorbanan siapa, Pak?" Beberapa detik hening. "Karyawan terbaik." Sambungan terputus. Air mata mengalir tanpa terasa. Semua potongan kejadian selama ini mulai masuk akal. Produksi yang tak pernah rugi, pesanan yang selalu membludak, dan setiap beberapa tahun satu pekerja menghilang tanpa kabar jelas. Makhluk di depan kembali melangkah mendekat. "Kami dulu juga bertanya," katanya pelan. Raka merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Butiran kedelai di lantai berubah lengket, menjelma seperti tangan kecil yang menahan tubuhnya. Ia berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman itu makin kuat. "Lepaskan," teriaknya. Sosok-sosok dari lorong keluar satu persatu mengelilinginya. Wajah mereka tanpa ekspresi, hanya mata kosong menatap lurus. Makhluk pertama kini berdiri tepat di hadapannya. "Kamu tidak mati," bisiknya. Raka terdiam, hanya berpindah tugas. Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudmu?" Makhluk itu menyentuh kening Raka dengan ujung jarinya yang dingin. Sekejap, penglihatannya berubah. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di lantai produksi, tersenyum, bekerja seperti biasa, sementara tubuh lain terbaring lemah di ruang gelap bawah tanah. Dua versi dirinya. "Satu untuk dunia," ujar suara berat itu lagi, "dan satu untuk kami." Raka menjerit ketika bayangan itu hilang. Cahaya merah dari lorong semakin terang. Sosok-sosok di sekelilingnya mengangkat tangan bersamaan. Lantai gudang bergetar hebat. Karung-karung berjatuhan. Lampu neon pecah mengeluarkan percikan. Makhluk pertama berbisik untuk terakhir kali. "Mulai malam ini, kamu menjadi bagian dari kelancaran." Tiba-tiba, semuanya gelap total. Jeritan Raka terhenti mendadak. Hujan di luar masih turun pelan, seolah tak pernah terjadi apa-apa di Indang Utawa itu. Suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan. Fajar mulai muncul di balik sawah. Bangunan pabrik kembali terlihat biasa, seolah malam tadi tidak pernah terjadi apapun. Pintu depan terbuka seperti rutinitas. Para pekerja datang satu persatu. Mereka bercanda ringan sambil menyiapkan peralatan produksi. Di tengah aktivitas itu, Raka sudah berdiri di dekat meja pemotongan. Wajahnya tampak pucat, namun senyumnya terpasang rapi. "Ra, kamu lembur semalam ya?" tanya Budi sambil menuang air ke bak besar. "Iya," jawabnya singkat. "Capek?" Raka berhenti sejenak sebelum menjawab. "Tidak." Nada suaranya datar. Tidak ada lelah, tidak ada emosi. Budi mengerinyit lalu melanjutkan pekerjaannya. Mesin penggiling mulai berputar. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Biasanya Raka selalu bergerak cepat, membantu ke sana kemari. Hari ini ia tetap bekerja cekatan, tetapi gerakannya terasa terlalu teratur, terlalu presisi, seperti mengikuti irama yang tak terdengar oleh orang lain. Pak Hadi datang lebih pagi dari biasanya. Ia berdiri di dekat pintu, memperhatikan. Pandangan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tak ada yang berbicara. Pak Hadi mengangguk pelan. Raka membalas dengan anggukan serupa. Seolah ada kesepakatan tanpa kata. Di sudut ruangan, Budi mendekati Raka lagi. "Semalam aman kan?" Raka menoleh perlahan. "Aman." Tatapannya kosong. Budi merasa ada yang berbeda, tetapi sulit menjelaskan. Ketika adonan kedelai dituangkan ke cetakan,
Aroma khas menyebar. Namun hari itu bau tersebut terasa lebih tajam. Beberapa pekerja saling pandang. Kok wanginya aneh ya? Gumam salah satu dari mereka. Pak Hadi langsung menyela. Fokus kerja saja. Tak ada yang berani membantah. Sementara itu, jauh di bawah lantai produksi, dalam ruang gelap tanpa jendela, sesuatu terbaring lemah. Tubuh Raka yang lain terikat di kursi kayu tua. Matanya terbuka, namun sulit bergerak. Nafasnya berat. Ia sadar. Ia bisa mendengar samar suara mesin di atas. Bisa merasakan getaran langkah kaki. Namun tubuhnya tak mampu bangkit. Di depannya berdiri sosok tinggi berkulit pucat yang sama seperti di gudang. "Kamu sudah mengerti," ucap makhluk itu pelan. Raka berusaha bicara. Suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah. "Kenapa? Saya..." Makhluk itu tersenyum tipis. "Karena kamu paling tulus." Tulus bukan berarti harus jadi korban. Sosok tersebut mendekat. Bukan korban, penjaga. Sementara percakapan itu berlangsung di ruang tersembunyi, di atas sana Raka yang lain tetap bekerja tanpa celah, bahkan lebih cepat dari biasanya. Setiap potongan tahu terlihat sempurna, setiap cetakan padat tanpa retak. Produksi hari itu meningkat drastis. Seorang distributor datang siang harinya. "Pak Hadi, pesanan bulan depan saya tambah 2 kali lipat, barangnya bagus sekali." Pak Hadi tersenyum lebar. "Tentu bisa." Matanya melirik ke arah Raka yang sedang mengangkat cetakan berat sendirian tanpa kesulitan. Sore menjelang, matahari mulai turun. Para pekerja bersiap pulang. Budi menepuk bahu Raka. "Ayo, pulang." Raka menoleh perlahan. "Kamu duluan." "Kamu lagi-lagi lembur." "Iya." Budi menghela nafas. "Jangan terlalu diforsir." Raka hanya tersenyum tipis. Setelah semua orang pergi, suasana kembali sunyi. Pak Hadi berjalan mendekat. "Bagaimana rasanya?" tanyanya pelan. Raka menatap lurus ke depan. "Tenang." "Tidak sakit?" "Tidak." Jawaban itu membuat Pak Hadi terlihat lega. "Bagus, berarti prosesnya berhasil." Raka perlahan memalingkan wajah. "Berapa lama?" Pak Hadi terdiam sesaat sebelum menjawab. "Sampai pengganti datang." Kalimat itu menggantung di udara. Di ruang bawah tanah, tubuh asli Raka merasakan hawa dingin menusuk tulang. Sosok tinggi tadi kini berdiri di belakangnya. "Dengarkan baik-baik," bisiknya. "Kamu akan tetap sadar, melihat semuanya, merasakan waktu berjalan, tapi tak bisa mengubah apapun." Air mata jatuh dari sudut mata Raka. "Berapa lama?" Makhluk itu tersenyum tipis. 10 tahun. Jantungnya terasa diremas. Di atas, Raka yang bekerja tiba-tiba berhenti sejenak. Tangannya menggenggam pisau lebih erat. Untuk sepersekian detik, bayangan kesedihan melintas di wajahnya. Namun ekspresi itu segera hilang. Pak Hadi memperhatikan dengan tajam. "Masih ada sisa dirimu?" tanyanya pelan. Raka menoleh perlahan. "Tidak." Jawaban itu terdengar lebih mantap. Malam turun kembali. Mesin dimatikan satu persatu. Lampu depan dipadamkan. Bangunan kembali sunyi. Raka berdiri sendirian di tengah ruangan. Dari bawah lantai terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Ketukan lemah. Ia menunduk, mendengarkan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, sudut bibirnya bergerak bukan karena perintah. Sebuah bisikan keluar sangat lirih. "Maafkan aku." Namun, entah ditujukan kepada siapa. Angin malam masuk melalui celah jendela. Bau kedelai kembali memenuhi udara. Di ruang gelap bawah tanah, air mata Raka terus mengalir tanpa henti. Sementara di atas sana, tubuhnya tetap berdiri tegak, siap bekerja. Selamanya, sampai tiba waktunya, mencari yang paling rajin berikutnya. Pagi berikutnya, suasana terasa lebih sibuk dari biasanya.
Truk pengangkut datang silih berganti. Pesanan meningkat tajam setelah kabar kualitas tahu menyebar ke berbagai pasar. Para pekerja terlihat kewalahan. Di antara mereka, Raka tetap bergerak paling cepat. Wajahnya tenang, sorot matanya kosong. Tak ada keluhan, tak ada jeda. Pak Hadi berdiri di kantor kecil berkaca buram, memperhatikan lantai produksi. Di sampingnya, terdapat buku tua bersampul hitam. Halamannya kusam, penuh tulisan tangan yang rapat. Satu nama di halaman terakhir sudah dicoret. Raka. Di bawahnya terdapat garis kosong. Pak Hadi menghela napas panjang. Waktunya bersiap, gumamnya. Siang itu seorang pekerja baru datang. Tubuhnya kurus, wajahnya polos. Namanya Fajar. Ia diperkenalkan kepada semua orang dengan senyum gugup. Ini karyawan baru, bantu dia belajar, ujar Pak Hadi singkat. Raka mendekat lebih dulu. Kamu bagian penggilingan, katanya pelan. Fajar mengangguk cepat. Iya bang, saya siap kerja keras. Jawaban itu membuat Raka terdiam sepersekian detik. Siap kerja keras. Kalimat yang dulu sering ia ucapkan. Hari-hari berikutnya, Fajar menunjukkan semangat luar biasa. Datang paling awal, menawarkan bantuan tanpa diminta, bahkan rela lembur. Budi sempat bercanda, hati-hati kalau terlalu rajin, nanti dikasih kerjaan terus. Fajar tertawa kecil. Tidak apa-apa, yang penting dipercaya. Raka mendengar percakapan itu dari kejauhan. Tangannya berhenti sesaat saat memotong tahu. Dalam kepalanya terdengar gema suara makhluk di ruang bawah tanah. Sampai pengganti datang. Malam kembali turun. Seperti biasa, satu persatu pekerja pulang. Fajar masih bertahan membantu membersihkan alat. Kamu pulang saja, ucap Budi. Nanti saja, biar selesai sekalian. Pak Hadi keluar dari kantor. Fajar, bisa bantu cek gudang belakang. Fajar tampak ragu sebentar lalu mengangguk. Baik Pak. Raka yang berdiri tak jauh dari sana merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya sejak malam ritual, langkahnya terasa berat bukan karena perintah, tetapi karena keinginan sendiri. Ia mendekati Pak Hadi. Biar saya saja. Pak Hadi menatapnya tajam. Kamu sudah tugas lain. Nada suaranya tegas. Fajar bersenyum pada Raka. Tidak apa-apa bang, saya bisa. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Fajar berjalan menuju lorong sempit. Bohlam redup kembali menyala di atas kepalanya. Pintu kayu tua di ujung lorong tampak sama seperti sebelumnya. Raka berdiri membeku di tengah ruangan produksi. Di bawah lantai, tubuh asli Raka merasakan getaran kuat. Rantai di pergelangan tangannya berderak. Jangan, bisiknya lemah. Sosok tinggi muncul dari kegelapan. Sudah waktunya. Di gudang, Fajar mulai menghitung karung kedelai. Awalnya tak ada yang aneh. Namun saat ia menyentuh salah satu karung, cairan hangat merembes ke tangannya. Ini apa? Gumamnya bingung. Lampu neon berkedip. Glek, glek, glek. Suara adukan berat terdengar dari sudut ruangan. Fajar menoleh cepat. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Di lantai produksi, Raka tiba-tiba bergerak. Langkahnya cepat menuju lorong. Pak Hadi langsung menghadang. Kembali kerja. Nada itu terdengar lebih gelap dari biasanya. Sudah cukup, ujar Raka pelan. Pak Hadi menyipit mata. Kamu mulai ingat. Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sorot matanya tidak kosong. Di gudang, pintu kecil yang tersembunyi perlahan terlihat di antara tumpukan karung. Gagangnya berputar sendiri. Krek. Fajar mundur satu langkah. Pak, panggilnya suara gemetar. Tak ada yang datang. Bisikan mulai terdengar. Yang rajin, yang patuh, yang bersih. Fajar memejamkan mata, mencoba lari ke pintu utama. Namun dinding di belakangnya berubah menjadi tumpukan karung tanpa celah. Di lorong, Raka mendorong Pak Hadi. Saya tidak mau ada lagi. Pak Hadi terhuyung, tetapi segera berdiri tegak. Kamu tidak punya pilihan. Raka menatapnya tajam. Kalau saya hancur, semua ikut hancur. Kalimat itu membuat Pak Hadi terdiam. Di ruang bawah tanah, tubuh asli Raka merasakan panas menjalan di dada. Rantai di pergelangan tangannya retak perlahan. Makhluk tinggi itu mendesis. Kamu terikat.
Tapi bukan milikmu sepenuhnya, jawab suara Raka yang lain, kini terdengar lebih kuat. Di gudang, pintu kecil terbuka lebar. Lorong merah menyala terlihat jelas di hadapan Fajar. Sosok-sosok pucat mulai melangkah keluar. Fajar menjerit. Saat itulah Raka menerobos masuk ke gudang. Matanya menyala aneh, antara manusia dan sesuatu yang lain. "Berhenti!" teriaknya. Sosok-sosok itu terdiam. Makhluk pertama muncul dari lorong, menatap Raka dengan senyum tipis. "Kamu melanggar aturan." Raka berdiri di depan Fajar. "Ambil saya kembali." Fajar gemetar di belakangnya. "Bang, ini apa?" Raka tidak menoleh. "Lari kalau saya bilang lari." Makhluk itu tertawa rendah. "Pengganti sudah datang. Kenapa menolak?" Raka menarik napas panjang. "Karena saya masih ingat jadi manusia." Kalimat itu membuat lorong merah bergetar. Di bawah lantai, rantai akhirnya putus. Tubuh asli Raka terjatuh ke lantai dingin. Di gudang, cahaya neon pecah. Angin berputar kencang. Karung-karung beterbangan. Makhluk tinggi menatap tajam. "Kalau begitu, 2 jiwa malam ini." Raka menggenggam tangan. "Coba saja." Dan untuk pertama kalinya sejak ritual terjadi, pabrik tahu itu tidak lagi terasa hanya sebagai tempat kerja, melainkan medan pertarungan antara janji, keserakahan, dan sisa kemanusiaan yang belum sepenuhnya padam. Angin berputar kencang di dalam gudang. Karung-karung terhempas, debu beterbangan. Fajar terjatuh sambil menutup kepala. Di depannya, Raka berdiri menghadang sosok tinggi yang keluar dari lorong merah. Makhluk itu mengangkat tangan kurusnya. Udara terasa berat, seperti ditekan dari segala arah. "Kamu tidak bisa membatalkan kesepakatan." Suaranya dalam dan bergetar. Raka menahan pandangan tanpa mundur. "Kesepakatan dibuat dengan tipu daya." "Tanda tanganmu sah." "Itu bukan saya." Lorong di belakang makhluk itu berdenyut seperti jantung. Bayangan lain mulai bergerak. Wajah-wajah pucat yang dulu menjadi korban kini berdiri mengelilingi ruangan. Fajar merangkak mendekati dinding. "Bang, saya takut." Raka tidak menoleh. "Kalau saya bilang lari, jangan berhenti." Makhluk tinggi melangkah maju. Lantai retak tipis di bawah kakinya. Pengganti sudah dipilih. Rantai harus tersambung. "Rantai bisa diputus," jawab Raka. Di ruang bawah tanah, tubuh asli Raka yang telah terbebas dari ikatan berusaha berdiri. Kakinya lemah, namun kesadarannya utuh. Ia melihat altar batu dengan buku tua terbuka di atasnya. Halaman terakhir menampilkan namanya yang tercoret dan 1 garis kosong di bawahnya. Tangannya meraih buku itu. Begitu kulitnya menyentuh kertas, suara jeritan menggema sampai ke gudang. Makhluk tinggi menoleh tajam. "Kamu berani menyentuhnya." Di atas, Raka merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, 2 kesadaran yang terpisah menyatu. Ingatan tentang ritual, rasa sakit dan kesedihan bercampur menjadi satu tekad. "Saya tidak sendiri lagi," ucapnya pelan. Fajar menatap dengan bingung. Makhluk itu mengangkat kedua tangan. Bayangan pucat bergerak mendekat, siap menarik Fajar masuk ke lorong. "Sekarang!" teriak Raka. Fajar bangkit dan berlari menuju pintu lorong utama yang tiba-tiba kembali terlihat. Ia tidak menoleh. Makhluk tinggi menggeram marah. "Kamu memilih kehancuran." Di ruang bawah tanah, Raka membuka halaman buku yang penuh simbol. Di tengah halaman ada tulisan tinta merah. Tumbal diberikan agar rezeki mengalir tanpa henti. Dengan sisa tenaga, ia merobek halaman itu. Suara ledakan keras terdengar. Dinding bawah tanah retak tipis. Lilin-lilin hitam di sekitar altar padam bersamaan. Di gudang, lorong merah mulai menyempit. Bayangan pucat menjerit satu persatu sebelum menghilang seperti asap tersapu angin. Makhluk tinggi mundur selangkah. "Kamu tidak tahu akibatnya." Raka menatap tajam. Lebih baik rugi daripada terus memakan nyawa. Tiba-tiba, Pak Hadi masuk ke gudang dengan wajah panik. "Apa yang kamu lakukan?" Langit-langit bergetar, debu berjatuhan. "Kamu menghancurkan semuanya!" teriak Pak Hadi. Raka menoleh padanya. "Semua ini salah sejak awal." Pak Hadi mencengkeram Raka. "Kita butuh ini,
Tanpa mereka usaha ini mati. Kalau harus seperti ini, biarlah mati. Kalimat itu membuat makhluk tinggi berteriak keras. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Cahaya merah di lorong padam sepenuhnya. Di ruang bawah tanah, altar runtuh. Buku tua terbakar tanpa api, berubah menjadi abu hitam. Tubuh asli Raka terjatuh, tetapi kali ini ia tidak merasakan rantai apapun, hanya lelah. Di atas, sosok tinggi menghilang menjadi serpihan gelap yang tersedot ke dalam celah lantai. Gudang kembali sunyi. Karung-karung berhenti bergerak. Lampu neon mati total. Fajar sudah keluar dari lorong, terengah-engah di halaman depan. Pak Hadi terduduk lemas di lantai. "Kamu bodoh, semua pesanan, semua keuntungan." Raka berdiri diam, napasnya berat namun lega. Kalau harus bayar dengan nyawa, itu bukan rezeki. Suasana menjadi sangat hening. Hujan mulai turun lagi, membasahi atap seng dengan irama pelan. Beberapa menit kemudian, pekerja lain yang belum jauh dari lokasi kembali karena mendengar suara gemuruh. Mereka masuk dengan wajah bingung. "Ada apa ini?" tanya Budi. Tak ada lagi lorong merah, tak ada sosok pucat. Hanya gudang berantakan seperti habis diterjang angin besar. Pak Hadi tidak menjawab, pandangannya kosong. Keesokan harinya, produksi berhenti total. Mesin penggiling rusak tanpa sebab jelas. Pesanan dibatalkan satu persatu. Dalam hitungan minggu, usaha itu bangkrut. Orang-orang mengira itu hanya nasib buruk. Namun Raka tahu, harga sebenarnya sudah dibayar. Suatu sore, ia berdiri di depan bangunan kosong yang kini dijual. Fajar menghampirinya. "Bang, kalau malam itu abang tidak datang?" Raka tersenyum tipis. "Yang penting kamu masih di sini." "Abang tidak takut?" Raka memandang ke arah gudang belakang. "Takut, tapi lebih takut kalau harus melihat orang lain menggantikan saya." Angin berhembus pelan membawa sisa bau kedelai yang masih tertinggal di dinding tua. Untuk pertama kalinya sejak lama, tempat itu terasa benar-benar kosong. Tanpa bisikan, tanpa ketukan, tanpa tumbal. Raka menarik napas panjang. Luka batin mungkin tidak hilang sepenuhnya. Tetapi satu hal pasti, rantai yang mengikat selama 20 tahun akhirnya terputus. Dan tidak akan ada lagi karyawan rajin yang dijadikan persembahan demi keserakahan. 3 bulan setelah pabrik itu tutup, bangunan tua di pinggir sawah dibiarkan kosong. Pagar mulai berkarat. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi jalan masuk. Warga sekitar jarang melintas saat malam karena suasana terasa berbeda. Raka mencoba menjalani hidup baru. Ia bekerja serabutan di pasar, membantu bongkar muat sayur sejak subuh. Fajar kadang menemaninya. Mereka tidak pernah lagi membicarakan kejadian malam itu secara terbuka. Namun, sesuatu belum benar-benar selesai. Setiap kali Raka memejamkan mata, ia masih mendengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bukan dari luar, dari dalam kepalanya. Suatu malam, Fajar datang ke kontrakan Raka dengan wajah pucat. "Bang, gudangnya menyala." Raka yang sedang duduk terdiam. "Maksudmu?" "Ada cahaya dari dalam, merah." Dada Raka terasa sesak. Tidak mungkin. Orang kampung juga lihat. Tanpa banyak kata, mereka berjalan menuju bangunan lama itu. Langit gelap tanpa bulan, angin berhembus dingin melewati sawah yang sunyi. Dari kejauhan, jendela belakang memang tampak memancarkan cahaya samar. Merah. Raka berhenti beberapa langkah sebelum pagar. "Kamu tunggu di sini," katanya pelan. Fajar menggeleng. "Saya tidak mau sendirian." Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Mereka masuk melalui celah pagar yang sudah rusak. Pintu depan terkunci, tetapi pintu samping sedikit terbuka. Begitu melangkah masuk, bau lembab menyambut. Debu tebal menutup lantai. Mesin penggiling sudah berkarat, diam seperti benda mati. Namun cahaya itu berasal dari arah gudang belakang. Langkah mereka pelan. Lorong sempit masih sama seperti dulu. Bohlam sudah mati, tetapi cahaya merah dari ujung membuat bayangan memanjang di dinding. Raka merasakan hawa dingin yang pernah ia kenal. "Bang," bisik Fajar, "aku tahu." Mereka sampai di depan gudang. Pintu kayu tertutup rapat. Dari sela bawahnya keluar sinar tipis berwarna merah. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok.
Raka menelan ludah, lalu mendorong pintu. Ruangan itu kosong. Tidak ada karung, tidak ada altar, tidak ada lorong. Namun di tengah lantai terdapat lingkaran bekas terbakar seperti jejak sesuatu yang pernah berdiri di sana. Cahaya merah muncul dari retakan kecil di lantai. Tiba-tiba suara berat terdengar, lebih lemah dari sebelumnya. Perjanjian belum lunas. Fajar mundur cepat. Bukannya sudah hancur? Raka menatap retakan itu. Yang kita hancurkan hanya jalannya. Lalu ini apa? Suara itu kembali. Setiap kekayaan memiliki harga. Retakan melebar sedikit. Asap tipis perlahan keluar. Raka berlutut mendekat. Kamu sudah kalah. Tidak pernah kalah, hanya menunggu. Hawa dingin menusuk tulang. Fajar menggigil. Apa yang harus kita lakukan? Raka terdiam beberapa detik. Ia teringat buku tua yang ia robek, altar yang runtuh, jeritan yang hilang. Namun mungkin benar, sesuatu tidak sepenuhnya musnah. Tempat ini harus dihancurkan, ucapnya tegas. Fajar menatapnya. Dibakar? Raka mengangguk pelan. Mereka keluar dan mengambil sisa kayu kering serta bensin dari gudang kecil di samping bangunan. Tangan Raka tidak bergemetar kali ini. Sebelum menuang cairan itu, suara berat terdengar lagi. Kali ini lebih tajam. Kalau kau bakar, kau ikut terbakar. Raka tersenyum tipis. Lebih baik abu daripada jadi budak. Ia menyiram lantai gudang dan lorong sempit. Fajar membantu tanpa banyak bicara. Api dinyalakan. Dalam hitungan detik, kobaran menyebar cepat. Kayu tua mudah terbakar. Asap tebal membumbung ke langit malam. Dari dalam terdengar suara jeritan panjang, bukan dari manusia, bukan pula dari hewan. Retakan di lantai memancarkan cahaya merah terang sebelum akhirnya padam perlahan. Bangunan runtuh sebagian, atap seng jatuh dengan dentuman keras. Warga mulai berdatangan dari kejauhan, melihat api yang membesar. Raka dan Fajar berdiri beberapa meter dari sana. Wajah mereka diterangi cahaya oranye. Suara berat itu terdengar terakhir kali, sangat pelan. Ini belum akhir. Lalu sunyi. Api terus melahap hingga tak tersisa selain rangka hitam dan puing hangus. Petugas datang terlambat. Mereka mengira kebakaran karena korsleting lama. Tak ada yang menemukan retakan merah. Tak ada yang mendengar suara aneh. Keesokan harinya, lokasi itu hanya menyisakan tanah gosong dan bau asap. Fajar mendekati Raka. Sudah selesai? Raka memandang sisa puing. Saya harap begitu. Angin pagi berhembus membawa udara segar tanpa aroma kedelai. Namun saat Raka berbalik pergi, untuk sesaat ia merasa ada tatapan dari balik tanah gosong itu. Bukan marah, bukan takut, melainkan menunggu. Ia berhenti sebentar, lalu melangkah lagi tanpa menoleh. Kali ini tidak ada ketukan, tidak ada bisikan. Hanya suara angin yang melewati sawah kosong, seolah menyimpan rahasia yang suatu hari mungkin akan kembali mencari celah. 6 bulan berlalu sejak kebakaran itu. Tanah bekas bangunan kini rata, hanya menyisakan warna hitam yang perlahan tertutup rumput liar. Warga mulai berani melintas lagi. Tidak ada lagi cahaya merah, tidak ada suara aneh. Raka mencoba percaya semuanya benar-benar usai. Ia bekerja tetap di pasar. Tenaganya kembali normal. Tidurnya lebih nyenyak, meski kadang mimpi tentang lorong panjang masih muncul samar. Fajar pun sudah lebih ceria. Mereka jarang membicarakan masa lalu. Suatu sore, seorang pria tua datang ke pasar mencari Raka. Rambutnya putih tipis, wajahnya penuh garis usia. Tatapannya tajam meski tubuhnya tampak rapuh. "Kamu Raka?" tanyanya pelan. "Iya, ada apa Pak?" Pria itu mengangguk kecil. "Saya kenal Pak Hadi." Nama itu membuat suasana mendadak berat. "Beliau sudah meninggal," lanjutnya. Raka terdiam. "Kapan?" "Seminggu lalu. Sakit mendadak." Fajar yang berdiri di sampingnya ikut menegang. Pria tua itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. "Sebelum meninggal, dia titip ini." Raka menerimanya dengan ragu.
Kenapa ke saya? Karena kamu yang terakhir. Kalimat itu menggantung. Pria tua tersebut pergi tanpa menjelaskan lebih jauh. Di kontrakan malam itu, Raka membuka amplop perlahan. Di dalamnya terdapat kunci kecil berwarna gelap dan secari kertas lusuh. Tulisan tangan Pak Hadi terlihat tidak rapi. Kalau semuanya gagal, cari sumur tua di belakang sawah utara. Tidak semua ikatan bisa dibakar. Nafas Raka terasa berat. Fajan membaca tulisan itu dengan wajah tegang. Sumur apa? Raka mengingat sesuatu. Dulu, sebelum gudang dibangun, memang ada sumur tua di belakang lahan. Namun setelah pabrik berdiri, tempat itu ditutup dengan beton. Kita harus cek, ucap Raka pelan. Malam itu juga mereka berjalan menuju sawah utara. Bulan separuh menggantung di langit. Tanah bekas kebakaran kini dingin, tanpa sisa asap. Mereka menyusuri pematang hingga menemukan area yang lebih rendah dari sekitarnya. Di sana terdapat lingkaran beton retak tertutup semak. Ini dia, bisik Fajar. Raka membersihkan rumput liar dengan tangan kosong. Di tengah beton, terdapat lubang kecil seperti ventilasi lama. Kunci dari amplop terasa dingin di telapak tangannya. Ia menemukan celah kecil di sisi lingkaran beton. Kunci itu pas. Begitu diputar, terdengar bunyi berat dari dalam tanah. Krek. Beton retak terbuka perlahan, menampakkan sumur gelap di bawahnya. Hawa dingin langsung menyembur naik. Fajar mundur satu langkah. Bang, jangan. Namun Raka sudah berlutut di bibir sumur. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang tak asing tercium jelas. Dari dalam terdengar suara air menetes. Dan di antara tetesan itu, suara nafas. Pelan, panjang. Dia menanam sumbernya di sini, gumam Raka. Suara berat yang dulu pernah mereka dengar kembali muncul, jauh di dasar sumur. Kamu kembali. Fajar gemetar. Bukannya sudah selesai. Raka menatap ke dalam kegelapan. Kita hanya menghancurkan tempatnya, bukan akarnya. Dari dalam sumur muncul cahaya merah samar, lebih lemah dari sebelumnya. Kalian tidak bisa menghapus perjanjian pertama. Suara itu bergema. Apa maksudmu? Tanya Raka tegas. Pengorbanan pertama belum ditebus. Raka mengernyit. Siapa? Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar jawaban yang membuat darahnya berbeku. Ayahmu. Fajar menoleh cepat ke arah Raka. Itu bohong, ucap Raka keras. Meski suaranya bergetar. Suara dari dasar sumur tertawa pelan. Usaha ini dimulai puluhan tahun lalu oleh seseorang yang ingin keluarganya keluar dari kemiskinan. Bayangan samar muncul di permukaan air sumur. Wajah seorang pria muda dengan mata mirip Raka. Tubuh Raka terasa lemas. Ayah saya meninggal karena sakit. Tidak, dia menawarkan diri. Angin berhembus lebih kencang. Rumput sekitar sumur bergerak liar. Fajar memegang bahu Raka. Jangan dengarkan. Namun Raka tidak bisa berpaling dari bayangan itu. Suara berat melanjutkan. Setiap generasi harus memberi. Kamu hanya melanjutkan. Air mata jatuh tanpa sadar. Kalau begitu, saya yang terakhir, ucap Raka lirih. Tidak semudah itu. Cahaya merah membesar sedikit. Kalau ingin memutus garisnya, kamu harus menutup sumur ini dengan darah sukarela. Fajar mundur. Dia mau kamu bunuh diri. Raka terdiam lama. Angin malam terasa menusuk kulit. Bayangan wajah ayahnya masih terlihat di permukaan air. Bang, jangan percaya, bisik Fajar panik. Raka menghapus air matanya. Saya tidak akan jadi tumbal lagi. Ia berdiri tegak. Kalau memang ayah saya terikat di sini, saya akan lepaskan tanpa memberi nyawa baru. Suara dari dalam sumur berubah tajam. Kamu tidak punya kuasa. Raka mengambil batu besar di sekitar sawah, lalu menjatuhkannya ke dalam sumur. Biur. Cahaya merah bergetar. Fajar membantu mengambil batu lain. Mereka melemparinya berkali-kali,
hingga permukaan air tak lagi jelas terlihat. Suara itu berteriak marah. Percuma. Namun Raka terus melempar tanpa ragu. Kita tutup dengan tanah, katanya tegas. Mereka mengambil cangkul tua yang tertinggal di ladang, lalu mulai menimbun sumur itu dengan tanah dan batu sampai benar-benar padat. Jeritan dari dalam semakin samar, sampai akhirnya hilang. Malam kembali sunyi. Raka berdiri menatap timbunan tanah yang kini rata dengan sawah. Fajar menarik napas panjang. Sudah? Raka menatap langit yang kini mulai dipenuhi awan tipis. Angin berhembus pelan tanpa bau aneh. Namun jauh di bawah tanah yang baru ditimbun, sesuatu masih bergerak sangat pelan. Bukan untuk bangkit, namun untuk menunggu kesempatan berikutnya. 3 minggu setelah sumur itu ditimbun, sawah utara terlihat normal. Tanah yang sebelumnya baru digali mulai mengeras. Rumput kecil tumbuh di atasnya. Tidak ada cahaya merah, tidak ada suara aneh. Raka berusaha kembali fokus pada hidupnya. Ia menerima pekerjaan tetap sebagai kuli angkut di gudang beras milik seorang pedagang besar. Fajar bekerja di toko bangunan. Mereka jarang melewati area bekas pabrik. Namun suatu malam, hujan deras mengguyur desa tanpa henti. Air mengalir deras dari pematang menuju titik terendah. Titik itu adalah bekas sumur. Keesokan paginya, seorang petani berteriak histeris. Tanah timbunan ambles membentuk cekungan besar. Air keruh menggenang di tengahnya. Kabar itu cepat sampai ke telinga Raka. Ia dan Fajar segera menuju lokasi. Beberapa warga sudah berkumpul sambil berbisik-bisik. Semalam tanahnya seperti bergetar, kata seorang pria tua. Raka menatap cekungan itu. Di tengah genangan air, terlihat lubang gelap kembali terbuka. Fajar berbisik pelan, "Kita sudah timbun." Raka mengangguk. Ternyata belum cukup. Warga mulai resah. Ada yang mengusulkan menutupnya dengan semen, ada yang ingin melapor ke perangkat desa. Tiba-tiba, gelembung muncul dari dalam air keruh. Blup, blup. Semua orang mundur satu langkah. Suara napas berat terdengar samar, bercampur gumuruh air. "Dia bangun lagi," gumam Fajar. Raka menatap lubang itu tanpa berkedip. Dari dalam genangan air muncul bayangan hitam seperti asap pekat. Tidak berbentuk jelas, hanya kabut gelap yang bergerak pelan di permukaan air. Seorang warga berteriak ketakutan dan lari. "Ini bukan hal biasa," teriaknya. Bayangan itu perlahan memanjang ke arah pematang sawah, seperti mencari sesuatu. Suara berat terdengar lagi. Kali ini tidak hanya di kepala Raka, tetapi menggema di udara terbuka. Garis belum selesai. Beberapa warga jatuh terduduk karena kaget. Raka melangkah maju. "Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini." Kabut hitam bergetar. Keturunan pertama belum bebas. Fajar menoleh cepat. Apalagi maksudnya? Tiba-tiba air dalam lubang berputar membentuk pusaran kecil. Di tengah pusaran itu muncul bayangan wajah samar. Wajah ayah Raka. Namun kali ini tidak sedih, tidak marah. Hanya kosong. Raka merasakan dadanya sesak. "Ayah." Suara berat berbicara lagi. Dia tidak pernah dilepaskan. Dia hanya dipindahkan. "Apa yang kau lakukan padanya?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Dia menjadi penjaga dasar." Angin bertiup lebih kencang, sawah bergoyang seperti ombak hijau. Fajar menarik tangan Raka. "Jangan terlalu dekat." Namun Raka tetap berdiri di tepi cekungan. "Kalau memang harus ada penjaga, biar saya." Fajar membelalak. "Jangan gila." Kabut hitam bergerak lebih cepat mendekat ke arah Raka. "Kamu siap menggantikan?" Raka terdiam beberapa detik. Kemudian ia menggeleng pelan. Tidak, untuk selamanya. Ia teringat sesuatu. Dulu makhluk itu berkata setiap kekayaan punya harga. Namun sekarang tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi perjanjian yang berjalan. "Tidak ada yang memberi makanmu lagi," ucap Raka tegas. Kabut berhenti. "Tanpa tumbal, kamu melemah." Kabut itu bergetar hebat. Selama masih ada garis darah.
Raka memotong kalimat itu, garis bisa berhenti. Fajar menatapnya bingung. Raka mengangkat batu besar dari tanah lalu menghantamkannya ke tepi lubang hingga longsor kecil terjadi. Tanah kembali jatuh menutup sebagian air. Warga yang tersisa mulai mengikut membantu meski ketakutan. "Kita tutup sekarang," teriak seseorang. Beberapa pria mengambil karung pasir dari gudang dekat sawah. Mereka menuangkan pasir dan batu ke dalam cekungan. Kabut hitam berputar semakin liar. "Kalian tidak mengerti." Raka berdiri paling depan. "Justru sekarang saya mengerti. Kamu hidup dari ketakutan dan keserakahan. Tanpa itu, kamu hanya sisa." Suara berat berubah serak. "Kamu tidak bisa menghapus ingatan." Raka menatap pusaran terakhir yang tersisa. "Saya tidak perlu menghapus, saya hanya perlu berhenti meneruskan." Kalimat itu membuat wajah ayahnya berubah. Untuk sesaat, mata samar itu terlihat lebih tenang. Kabut menyusut perlahan. Air berhenti berputar. Warga terus menimbun sampai lubang itu hampir rata kembali. Kali ini mereka mencampur tanah dengan batu besar dan puing semen. Suara berat terdengar terakhir kali, sangat lemah. "Ini belum." Kalimat itu terputus. Kabut lenyap seperti asap tertiup angin. Air di permukaan menghilang perlahan, meresap ke tanah yang baru ditimbun. Semua orang terdiam, hanya suara napas terengah dan angin sawah yang tersisa. Fajar menatap Raka. Sudah benar-benar hilang? Raka memandang tanah yang kini rata dan lebih padat dari sebelumnya. "Saya tidak tahu," jawabnya jujur. Warga sepakat membangun fondasi kecil dari semen di atas area itu agar tidak ambles lagi. Siang hingga sore mereka bekerja bersama. Menjelang maghrib, tempat itu sudah tertutup rapat oleh lapisan keras. Raka memandangi hasilnya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, ia tidak mendengar ketukan, tidak ada bisikan, tidak ada napas berat. Fajar menyentuh bahu Raka. "Kita pulang." Raka mengangguk. Saat mereka berjalan menjauh, matahari tenggelam di balik sawah, memantulkan warna oranye di permukaan tanah yang baru ditutup. Di bawah lapisan semen dan batu, tidak ada lagi cahaya merah, tidak ada pusaran, hanya kegelapan biasa. Namun di kejauhan, seekor burung gagak hinggap di tiang bambu dan mengeluarkan suara parau, seolah menjadi saksi bahwa rahasia yang terkubur di tanah itu mungkin tidak sepenuhnya mati, hanya tertidur, menunggu apakah manusia benar-benar berhenti mengulangi kesalahan yang sama. 1 tahun berlalu, sawah utara sudah kembali hijau sepenuhnya. Di atas bekas sumur kini berdiri pondasi semen kecil yang ditumbuhi rumput di sekelilingnya. Tidak ada lagi ambles, tidak ada genangan aneh. Warga menganggap semua kejadian sebelumnya hanya musibah biasa. Raka memilih pindah kerja ke kota kecil di sebelah desa. Ia menjadi buruh di penggilingan padi modern. Tempatnya terang, bersih, tanpa lorong gelap atau gudang lembab. Fajar tetap tinggal di desa, membantu pamannya berdagang bahan bangunan. Hubungan mereka tetap dekat, meski jarang membahas masa lalu. Namun ketenangan itu tidak datang sepenuhnya. Beberapa malam Raka masih terbangun tiba-tiba. Bukan karena suara ketukan, bukan karena bisikan. Hanya perasaan seperti sedang diawasi. Suatu sore, Fajar menelpon dengan suara tergesa. "Bang, ada yang aneh lagi." Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Apa?" "Di pondasi itu ada retakan tipis, padahal baru setahun." Dada Raka terasa berat. "Saya pulang besok." Keesokan harinya, ia berdiri lagi di sawah utara. Angin berhembus pelan, langit cerah tanpa tanda buruk. Retakan itu memang ada. Garis halus membelah permukaan semen, membentuk pola seperti cabang pohon. "Semalam saya dengar suara seperti gesekan," kata Fajar lirih. Raka berlutut menyentuh retakan tersebut. Tidak ada panas, tidak ada cahaya merah. Namun ketika ia menempelkan telapak tangan lebih lama, ia merasakan getaran sangat halus. Bukan dari bawah tanah, dari dalam dirinya sendiri. Ia menarik tangan cepat. Fajar menatap cemas. "Apa?" Raka menelan ludah. "Bukan tanahnya." "Maksudnya?" Raka berdiri pelan. "Yang terikat bukan tempatnya."
Fajar membeku. "Jangan bilang." Raka mengangguk kecil. Garis darah. Angin tiba-tiba berhenti. Sawah terasa hening. Suara berat yang dulu pernah menggema tidak muncul. Tidak ada kabut, tidak ada pusaran. Namun, Raka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Keheningan. Seolah sesuatu tidak lagi mencoba keluar karena sudah tidak perlu. Malam itu Raka duduk sendirian di depan rumah lamanya. Ia memikirkan semua yang terjadi. Tentang ayahnya, tentang perjanjian pertama, tentang makhluk yang hidup dari keserakahan. Jika sumbernya bukan tempat, bukan bangunan, bukan sumur, maka satu-satunya sisa adalah dirinya. Fajar duduk di sampingnya. "Abang jangan berpikir macam-macam." Raka menyingit tipis. "Saya tidak akan bunuh diri." "Lalu?" Raka menatap langit gelap. "Kalau garisnya berhenti di saya, maka tidak ada penerus." Fajar terdiam, mengerti maksudnya. "Abang tidak mau punya keluarga?" Pertanyaan itu menggantung lama. Raka menarik napas pelan. "Kalau itu harga untuk memutus semuanya, saya terima." Fajar menunduk. "Tapi bagaimana kalau tetap tidak hilang?" Raka memejamkan mata sebentar. "Kalau begitu, saya yang akan jadi pintu terakhir." Beberapa hari kemudian, retakan di pondasi melebar sedikit. Tidak besar, namun cukup jelas terlihat. Warga mulai khawatir lagi. Raka mengambil keputusan. Ia berdiri di atas pondasi itu saat senja, sendirian. Fajar berdiri beberapa meter di belakang. "Bang, yakin?" Raka mengangguk. "Saya tidak akan turun ke bawah. Saya hanya mau memastikan." Ia memejamkan mata dan berbicara pelan, bukan berteriak, bukan menantang. "Saya tidak menolak keberadaanmu, tapi saya menolak meneruskanmu." Angin berhembus lebih kencang. "Saya tidak akan membuat perjanjian, tidak akan mencari jalan pintas, tidak akan memberi apapun." Retakan di bawah kakinya bergetar tipis. "Kalau kau hidup dari keinginan manusia, maka kau akan mati bersama keinginan itu." Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, sunyi. Getaran yang tadi terasa hilang perlahan. Retakan tidak melebar lagi. Fajar mendekat perlahan. "Apa abang dengar sesuatu?" Raka membuka mata. Tidak. Dan memang tidak ada suara berat, tidak ada bisikan. Hanya angin sore dan suara serangga mulai bernyanyi. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Retakan tetap ada, namun tidak berubah. Tanah di sekelilingnya stabil, tidak ambles, tidak bergetar. Bulan berganti bulan. Raka kembali ke kota kecil tempatnya bekerja. Ia hidup sederhana, tanpa ambisi berlebihan. Tidak pernah lagi tergoda jalan cepat untuk kaya. Ia memilih lelah yang wajar daripada kemudahan yang mencurigakan. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di kamar kontrakan, ia merasakan sensasi terakhir. Bukan ketukan, bukan napas berat, hanya hembusan angin lembut yang melewati jendela. Lalu sebuah kalimat samar terlintas di pikirannya, bukan dengan suara menyeramkan, melainkan seperti gema jauh. "Tanpa penerus, aku selesai." Raka membuka mata cepat. Kamar tetap gelap biasa. Tidak ada bayangan aneh. Ia tersenyum kecil. Di sawah utara, pondasi semen mulai ditumbuhi lumut. Retakan perlahan tertutup debu dan tanah tipis. Tidak ada lagi cahaya merah. Tidak ada lagi kabut hitam. Tidak ada lagi suara yang menuntut pengorbanan. Perjanjian yang dimulai oleh keserakahan akhirnya berhenti oleh penolakan. Dan Raka, karyawan paling rajin yang pernah hampir jadi tumbal selamanya, memilih menjadi manusia biasa. Lelah, sederhana, tetapi bebas. Kali ini benar-benar bebas, tanpa pintu, tanpa penjaga, tanpa tumbal berikutnya.